Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman dan Pak Akbar. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bea materai. Perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Steven Vici 2017-815. Yang kedua, Rifka Novia 2017-820. Yang ketiga, Hani Sekar 2017-830. Yang keempat, Cerin Inha Ilin 2017-843. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu pengertian dari bea materai itu sendiri. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Nah, nilai materai itu yang berlaku saat ini 3.000 dan 6.000 yang disesuaikan dengan penggunaan dokumen itu sendiri. Nah, bea materai itu juga bisa kita artikan sebagai pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Bahasan selanjutnya kita akan mempelajari tentang subjek bea materai. Nah, salah satu definisi bea materai itu kan pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, pihaknya itu siapa sih? Nah, makanya kita membahas tentang subjek bea materai. Nah, pihaknya itu yang pertama, pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen kecuali pihak yang bersangkutan menentukan lain atau berbeda. Yang kedua, jika dokumen dibuat secara sepihak seperti kwitansi, bea materai terhutang oleh penerima kwitansi. Yang ketiga, jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih seperti surat perjanjian, masing-masing pihak terhutang bea materai. Bahasan selanjutnya mengenai fungsi bea materai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, disebutkan kalau fungsi bea materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi, pada dasarnya bea materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Karena itu, dokumen berharga yang dibubuhi materai akan dianggap sah selama memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. Jika dokumen tersebut ingin digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, harus dilunasi bea materai yang terhutang. Nah, bukan berarti setiap dokumen harus dibubuhi materai. Bila tidak dibubuhi materai, hanya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Bahasan selanjutnya mengenai tarif bea materai. Nilai materai yang berlaku saat ini adalah 3.000 dan 6.000. Pertama-tama kita akan membahas tarif bea materai 3.000. Materai 3.000 digunakan untuk 1. Surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000. Yang kedua, cek dan bilet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Yang ketiga, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1.000.000. Yang terakhir, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp1.000.000. Selanjutnya mengenai tarif bea materai 6.000 digunakan untuk 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang digunakan untuk sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau disingkat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Keempat, surat yang memuat jumlah uang termasuk penerimaan uang, pembukuan, pemberitahuan saldo rekening di bank, pemberitahuan pelunasan utang dengan nominal lebih dari Rp1.000.000.
Kelima, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Keenam, cek, bilet, giro. Ketujuh, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. 8. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah. Singkatnya, materai 6.000 digunakan untuk dokumen yang nilainya lebih dari 1 juta rupiah seperti surat perjanjian, akta pembuatan tanah, akta notaris, dan berbagai jenis dokumen lainnya. Sebagai tambahan, untuk dokumen yang nilainya kurang dari Rp250.000 tidak akan dikenakan materai. Perkenalkan, nama saya Rifka Novia, NIM 2017-820. Saya akan mempresentasikan untuk slide selanjutnya. Ya, selanjutnya saya akan membahas untuk manfaat bea materai. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan fungsi dari bea materai itu dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Bea Materai. Selanjutnya juga terdapat pemasukan untuk pemerintah. Jadi bea materai menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, yaitu di mana tarif bea materai adalah 3.000 dan 6.000 itu sesuai dengan jenis dokumen yang dikenai oleh bea materai. Pada slide ini juga terdapat manfaat bea materai yang termasuk ke dalam pajak, lebih tepatnya bagi negara. Nah, yang pertama itu membantu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Contohnya itu pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membantu membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya itu pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membantu membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Contohnya itu pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Nah, yang keempat, membantu membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu seperti pengeluaran untuk anak yatim piatu. Selain bagi negara, kita juga sebagai masyarakat dapat merasakan manfaat dari bea materai. Yang pertama itu fasilitas umum dan infrastruktur. Contohnya jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Contohnya bangunan, senjata, perumahan, hingga gaji-gaji untuk para pekerja. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, untuk dana pemilu, dan yang terakhir, pengembangan alat transportasi massa dan lain-lainnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian dalam bea materai. Salah satu objek dari bea materai adalah surat perjanjian yang dibuat untuk menjadi alat bukti dan dasar hukum atas hak dan kewajiban dari para pihak. Menurut salah satu ahli hukum yaitu R. Subekti, ia mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan hubungan perikatan di antara keduanya. Nah, berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, terdapat 4 syarat sahnya perjanjian. Nah, syarat ini terdiri atas kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, atau adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang dapat dikatakan halal. Bea materai itu merupakan persyaratan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Pembuktian merupakan tahap yang penting dalam menyelesaikan perselisihan bagi para pihak di pengadilan. Dengan tidak adanya materai dalam suatu dokumen, maka dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bahwa materai itu berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen tertentu dan tidak memiliki kaitan dengan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Selanjutnya, bea materai itu termasuk pada pajak apa sih? Jadi, pada slide ini, bea materai itu akan dijelaskan termasuk pada pajak langsung. Nah, pajak langsung itu adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan oleh atau kepada orang lain. Nah, jadi dengan kata lain, proses pembayaran pajak ini itu harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.
Hingga saat ini di negara kita masih menggunakan materai tempel yang didesain sejak tahun 2014 dan masih digunakan hingga saat ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisik dari materai tempel. Yang pertama, materai tempel pada desain baru itu memiliki dua nominal. Yang pertama, nominal 3000 memiliki warna biru, sedangkan untuk nominal 6000 memiliki warna hijau. Pada materai tempel terdapat gambar Garuda, yaitu lambang negara Republik Indonesia, yang terletak di pojok kanan atas dengan warna ungu. Untuk teks materai tempel berada di sebelah kiri gambar Garuda dengan warna ungu. Untuk mikroteks Ditjen Pajaknya itu terletak di bawah teks tempel, dan untuk teks TGL atau tanggal dan angka 20 itu berada di bawah mikroteks Ditjen Pajak. Teks nominal 3000 dan 6000 itu terletak di pojok kiri bawah berwarna ungu. Untuk teks Rp3.000 di bawah teks nominal angka 3000 dengan warna ungu, dan teks Rp6.000 di bawah teks nominal angka 6000 dengan warna ungu. Untuk motif materai tempel itu sendiri bermotif roset blok, yaitu berbentuk bunga berada di sebelah kanan bawah. Jadi motif tersebut dapat berubah warna bila dimiringkan. Nah, untuk yang nominal 3000, perubahannya itu dari warna hijau ke biru, dan untuk yang nominal 6000 itu perubahan warnanya dari magenta ke hijau. Selain itu, memiliki 17 digit nomor seri berwarna hitam di hologram bagian kiri materai tempel. Selanjutnya memiliki perforasi bentuk bintang pada bagian tengah di sisi kiri dan bentuk oval di sisi kanan, selanjutnya di kiri juga ada, dan bentuk bulat di semua sisi materai. Jadi itu adalah ciri-ciri fisik dari materai tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Akbar dan teman-teman. Di sini saya Hani Sekar dengan NIM 2017-830 akan menjelaskan mengenai sejarah dari bea materai itu sendiri. Jadi pada tahun 1885, bea materai itu disebut dengan De Veving van het Rijk Kleinel. Jadi pada tahun itu masih menggunakan bahasa Belanda karena bea materai itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh Belanda dan masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, dulu itu bea materai itu namanya De Veving van het Rijk Knegel, di mana penggunaan bea materai pada tahun itu tuh cuman untuk pada pembuatan dan persetujuan yang mencantumkan dalam surat akte seperti akta kelahiran atau akte-akte yang lain, itu baru dia pakai bea materai. Terus tahun kemudian 1886 bea materai itu berubah lagi namanya, masih tetap pakai nama Belanda yang teman-teman bisa baca di bawahnya. Jadi pada tahun ini tuh pengumutan bea materai yang diseragamkan dan sebanding dengan akte yang dibuat dengan kesetaraan pejabat-pejabat umum seperti surat kepemilikan kendaraan, surat kapal dan sebagainya. Dan hal ini tuh berlaku sampai tahun 1921. Selanjutnya pada tahun 1881 bea materai itu berubah nama lagi jadi yang di bawah. Nah, ini tuh berlakunya aturan bea materai atas perubahan ABM atau perubahan Zegelverordening, itu di mana latar belakang penggunaan bea materai pada zaman penjajahan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, bea materai belum mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat dan perkembangan perdagangan internasional dan aspirasi masyarakat karena sulit untuk dimengerti. Jadi dilakukan perubahan, dan pada tahun 1921 Indonesia mulai memberlakukan membentuk undang-undang khusus untuk bea materai yang kita gunakan sampai sekarang. Saya akan menjelaskan mengenai pelunasan bea materai. Ada 4
Yang pertama itu menggunakan biaya materai tempel. Nah, biaya materai tempel ini tuh maksudnya seperti yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari untuk melakukan perjanjian. Kayak kita dalam melakukan perjanjian pasti kan ngebubuhin tanda tangan tuh, dan nempelin materai di tempat-tempat yang sekiranya informasinya itu penting gitu kan. Nah, dengan kita nempelin biaya materai di dokumen tersebut, kita telah melakukan pelunasan biaya materai kita. Dan tapi dengan beberapa syarat, yaitu materainya itu nggak boleh rusak saat ditempel, dan sebagian dari materai itu dikenakan tanda tangan oleh kita. Dan juga kalau misalkan dalam satu dokumen itu terdapat beberapa biaya materai yang ditempelkan, maka semuanya itu wajib untuk diberikan tanda tangan. Dan yang selanjutnya itu ada mesin teraan digital. Mesin teraan digital ini mesin yang dipinjam perusahaan atas persetujuan dari kantor pelayanan pajak dengan melakukan deposit minimal itu 15 juta atau kelipatannya. Setelah mendapatkan izin juga, si perusahaan itu harus melakukan pelaporan setiap bulannya kepada KPP atau kantor pelayanan pajak. Paling lambat dia itu setiap tanggal 15 setiap bulannya dia harus sudah lapor. Atau dia harus lapor juga kalau misalkan dia mau berhenti untuk menggunakan alat ini, atau pindah alamat, atau pindah domisili perusahaannya. Dan yang ketiga itu ada pembubuhan tanda biaya materai lunas teknologi percetakan. Nah, teknologi percetakan ini maksudnya kalau misalkan kita bisa lihat cek, bilet giro, dan efek, itu ternyata ada nomor-nomor biaya materainya gitu, dan itu tuh cuma bisa dikeluarin oleh percetakan yang sudah disetujui oleh BI, dan dia memiliki alat khusus atau materi khusus untuk bisa mengeluarkan biaya materai di cek, bilet giro, dan si efek tersebut. Terus yang terakhir ya ada yang membubuhkan tanda biaya materai lunas, sistemnya komputerisasi, di mana pelunasan biaya materai menggunakan tanda biaya materai lunas dengan sistem komputerisasi hanya digunakan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, yang menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan dengan jumlah rata-rata per meteran setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen. Hai, saya Ciarin Hailin, NIM 2017-843. Ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang biaya materai. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang dasar hukum biaya materai itu sendiri. Nah, dasar hukum biaya materai itu ada banyak. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai dokumen serta tarif biaya materai. Dan yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 PMK 03/2005 tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain materai tempel tahun 2005. Serta ada Keputusan Dirjen Pajak Nomor 122B Pajak 2000 tentang tata cara pelunasan biaya materai dengan membubuhkan tanda biaya materai lunas dengan mesin teraan. Nah, selanjutnya ada Keputusan Dirjen Pajak Nomor 122C tentang tata cara pelunasan biaya materai dengan membubuhkan tanda biaya materai dengan teknologi percetakan. Nah, Keputusan Dirjen Pajak Nomor 122D-nya mengenai tata cara pelunasan biaya materai dengan membubuhkan tanda biaya materai dengan sistem komputerisasi. Dan yang terakhir ada Surat Edaran Nomor 29 Pajak 5 tahun 2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan biaya materai. Selanjutnya saya menjelaskan tentang sanksi administrasi biaya materai.
Sanksi ini dikenakan apabila terjadi pelanggaran mengakibatkan biaya materai harus dilunasi kurang bayar. Jadi sanksi administrasinya itu ada dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek biaya materai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Dikenakan denda administratifnya 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang bayar. Harus melunasi biaya materai terhutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian. Dan sanksi yang lainnya ada sanksi pidana sesuai dengan keputusan pengadilan. Ini ada objek biaya materainya. Jadi prinsip dokumen yang harus dikenakan materai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Antara lain seperti surat perjanjian dan surat lainnya, kayak surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan, dengan bertujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Selanjutnya ada juga akte-akte anotaris berikut salinannya. Dan yang ketiga ada akte-akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah, termasuk rangkap-rangkapnya. Dan juga ada surat yang memuat jumlah atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing, seperti menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank. Selanjutnya juga ada surat berharga seperti wesel, promise, dan accept. Dan terakhir juga ada cek dan bildir giro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bukan objek biaya materai. Jadi dokumen yang tidak termasuk objek biaya materai adalah surat penyimpanan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atau tanggungan pengirim. Seperti kayak tiki, JNE, itu dia tidak perlu memakai biaya materai. Dan kedua ada segala bentuk ijazah seperti ijazah SD, SMP, atau SMA. Nah, juga ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Dan selanjutnya juga ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara dan kas pemerintahan daerah. Selanjutnya juga yang bukan objek biaya materai ialah kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan kas negara atau kas pemerintahan. Selanjutnya juga ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, serta ada tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan bentuk apapun. Dan yang terakhir, suatu objek kecuali cek dan bildir giro memiliki nominal kurang dari 250.000, maka atas dokumen tersebut tidak terhutang biaya materai. Jadi jika nominalnya kurang dari 250.000, tidak perlu memakai biaya materai. Terima kasih.